Oke Ibu, Eh, baik lagi kita di sini akan membahas modul 4 sesi 12 Bu ya. Cara pencegahan penelantaran anak. Oh sangat ini sekali ya untuk dibahas ya. Karena apa? Karena memang ini penting Bu. Karena penting banget Bu Ibu ya, agar anak kita tuh tidak merasa broken home, agar anak tuh tidak merasa kurang kasih sayang gitu. Makanya di sini kita akan membahasnya ya. Poin 1 Ibu, cara pencegahan penelantaran pada anak. Ya, memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, aman, dan papan. Maksudnya memenuhi kebutuhan dasar anak tuh kasih sayang tuh nggak cukup bukannya kita gimana, cukup kita ada aja untuk dia saat dia membutuhkan kita ada pangan dan sandang dan pangan, ya makan dan baju cukup untuk, karena memang karena kompleks ya Bu di sini. Karena apa kompleks? Karena memang bukan sulit gitu Bu, sulit kenapa? Kadang kita sulit untuk mengetahui situasi anak gitu Bu. Kadang kita sudah merasa memenuhi ya kebutuhan anak itu, tetapi ada juga anak yang mungkin itu kitanya harus lebih memahami si anak. Kadang-kadang ibu juga tahu ya bagaimana harus tahu sifat anaknya sendiri gitu Bu. Jadi tahulah ya gimana caranya untuk agar si anak itu tidak merasa ditelantarkan. Mungkin ibu pada tahu sendiri ya. Kalau poin-poin di sini sih diantaranya ya sandangnya, pangannya, dan nanti tuh makannya, pakaiannya, kasih sayangnya Bu. Mungkin di lapangan ibu bisa kembangkan itu Bu ya, sayang mungkin. Kedua itu Bu, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Meluangkan waktu bersama dengan anak kadang-kadang kita tuh menganggap sepele, tetapi mungkin buat anak itu dia akan merasa kebutuhan itu cukup terpenuhi dengan menemani si anak apapun itu, bermain. Kadang-kadang kan di fase-fase anak kecil gitu Bu ya, dari kecil mungkin Bu sampai proses pendewasaan, kadang-kadang itu masa-masa si anak tuh harus terpenuhi keinginannya. Kenapa? Karena biasanya itu menentukan bahwa dia akan merasa broken home atau akan merasa ditelantarkan apa ke depannya bisa di ini Bu. Berbagi tugas dalam mengasuh anak, karena ini penting banget. Nomor 3 Bu ya, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Kenapa? Karena emang harus bekerja sama Bu. Si ayah dan si ibu tuh harus bekerja sama, harus membagi waktunya untuk anaknya. Gak bisa ini si ibu aja. Ayahnya tuh karena memang sibuk kerja, kadang-kadang mungkin di hari libur bisa disebut quality time, waktu yang khusus untuk si anak gitu. Jadi mungkin di hari libur itu bukan buang lah ya, kesampingkan dulu kesibukannya. Karena di fase-fase si anak yang masih kecil itu butuh sekali ayahnya untuk merasa dia tidak merasa untuk kedepannya dia tidak merasa bahwa kita tuh si anak tuh kurang kasih sayang dan lain sebagainya Bu. Ya, untuk poin 4 Ibu, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat penting, ini pendidikan dasar. Ini harus dipupuk dari ketika emang dia cukup mengerti untuk melakukan itu, dan ini harus dipupuk dari sejak dini Ibu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sebut saja mencuekkan si anak, terserah lah dia mau gini mau gitu, terserah dia. Kadang-kadang kan kita nggak, karena itu tuh salah Bu. Betul, misalkan si ibu sayang terhadap anaknya, apa yang mau anaknya tuh ibu kasih. Kadang-kadang perilaku itu tuh salah. Karena apa? Karena si anak tidak tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Baiknya ibu mendidik anak itu menerangkan bahwa A ini boleh, yang B itu nggak boleh. Solusinya aja, kalau B nggak boleh, ini ada si A ini boleh, terus di jalan yang benar ya.
Nomor 5, memperhatikan pergaulan anak. Oh, cukup jelas Ibu, pergaulan anak. Karena apa? Karena di zaman sekarang anak-anak itu udah, karena memang modernisasi, mungkin sekarang mungkin anak SD juga udah memakai handphone ya Bu, smartphone. Karena itu informasi banyak masuk, pergaulan dengan temannya semakin luas, dia bisa mengeksplor smartphone kemana-mana, jadi pergaulannya yang bebas bisa menentukan anak itu baik atau tidak. Nomor 6, memperhatikan perkembangan anak. Cukup untuk diperhatikan Bu ya, bukan cukup untuk diperhatikan, cukup untuk diseriuskan memperhatikan perkembangan anak. Kenapa? Karena tumbuh kembangnya anak itu kalau kita tidak memperhatikan sama sekali, kita ketinggalan. Kita nggak tahu apa yang anak mau. Kita tahu itu anak itu harus menuruti kemauan kita, nggak bisa. Kenapa kita harus mengikuti perkembangannya? Karena kita harus tahu sebagai orang tua terhadap anak. Kita harus tahu tumbuh kembang anak tuh sampai sejauh mana. Gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini Bu? Kayaknya agak ini ya, agak melempem. Coba kita tepuk semangat dulu ya, ibu-ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba tepuk semangat lagi, sekali lagi. Tadi saya lupa Bu. Tepuk semangat. Semangat. Oh, ini yang benar. Tadi saya lupa. Semangat itu gimana? Oke Bu, poin 7 ya. Menitipkan anak, keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Oh, ini harus benar-benar dititipkan kalau Bu. Karena apa? Karena banyak kasus di beberapa tahun ini, banyak punten Bu ya, pembantu yang kurang baik, kurang ikhlas gitu Bu untuk mengasuh si anak itu, sehingga dia itu tidak merasa memiliki. Banyak Bu yang kasus anak yang dipukulin, punten Bu, dipukulin sampai disiksa gitu Bu, banyak sekali. Makanya dari itu kita harus betul-betul dititipkan kepada saudara kita yang jelas-jelas dia itu sayang banget sama anak kita. Jangan sampai kita titip ke orang lantas kita menyesali di kemudian hari. Jangan sampai Bu ya, karena anak ini titipan Tuhan. Menitipkan anak di tempat penitipan anak, menitipkan tempat di penitipan anak di lembaga-lembaga yang sudah dikenal, yang memang kapabilitasnya bagus, karena memang tempat itu bagus Ibu. Kadang-kadang kan ibu-ibu suka dengar dari kuping ke kuping, dari mulut ke mulut, bahwa memang si tempat itu bagus. Kadang-kadang kan ibu-ibu suka lebih dengar lah bahwa tempat yang bagus itu yang di mana penitipan anak. Jadi harus pilih-pilih yang benar-benar dia fokusnya tuh kepada penitipan anak kan, supaya kenapa ya, karena mereka akan melakukan kegiatan yang berkualitas untuk memuaskan konsumennya. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Ini cukup penting juga Bu, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat. Jadi kita akan dibimbing lebih baik. Karena apa? Karena mereka itu sudah menjadi tempatnya, gitu. Sudah menjadi kebiasaannya, dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk menyelesaikan masalah keluarga kalau
di keluargaku ada apa ya, ada masalah yang nggak yang baiknya itu harus diselesaikan sama pihak ketiga, ibu-ibu, misalkan guru ngaji. Kan mereka tuh emang selalu bijaksana, selalu berada di tengah, selalu membuat apa keputusan yang baik, ibu, baik untuk keluarga itu. Makanya dari itu kalau misalnya ada masalah jangan sampai diputuskan berdua, jangan sampai langsung karena membuat keputusan pada saat sedang marah itu tidak baik, ibu, itu tidak baik. Lebih baik ya kita serahkan kepada yang lain, siapa tahu itu akan membuat hubungan keluarga itu, hubungan rumah tangga itu lebih baik lagi ke depannya, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu, poin 10 ya, bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Maksud fasilitas yang aman itu, Bu, mungkin ada fasilitas di tempat kerjanya itu tempat bermain. Ya kalau misalkan ada tempat bermain, biasanya ada standarisasi keamanan itu tempat bermain sendiri. Karena tempat bermain anak itu nggak mungkin dibuat yang membahayakan, ibu, ya nggak mungkin. Karena kenapa? Kalau misalkan tempat bermain anak itu selalu dibuat nyaman. Yang kalau misalkan serodotan tuh di bawahnya ada gabus, ibu, ya, biar tidak menggores ke kulit anak. Maksudnya gitu, Bu, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mau meninggalkan atau menelantarkan anak, ya udah kita bawa aja anaknya, Bu. Kalau misalkan anak itu sudah bisa dibawa bermain. Dan kalau di kantornya itu ada fasilitas-fasilitas yang aman dan atau fasilitas bermain anak, Ibu. Nomor 11, Ibu, ya, konsultasikan dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi. Ya kadang-kadang pendamping PKH pun bisa mencarikan solusi buat ibu-ibu, Bu. Ya solusi dari misalkan keuangan, terus solusi untuk penelantaran anak, karena memang pendamping PKH sudah dibekali dengan bimbingan teknis, Ibu. Terima kasih, Ibu. Di sini mungkin kesimpulan dari saya, jangan sampai kita menyesali di kemudian hari bahwa melantarkan anak itu bisa membuat si anak itu menjadi perilaku yang kurang baik, dan dia akan merasa broken home, dan itu yang akan menjadi perilaku yang kurang baik. Maka dari itu ibu-ibu sempat-sempatkanlah untuk selalu bermain dengan anak, sempat-sempatkanlah luangkanlah si ayahnya waktu untuk bermain dengan anak. Jangan sampai si anak merasa kehilangan ayah dan ibunya, karena emang apa? Karena kesibukan ayah dan ibunya. Jadi dan selalu kerjasama untuk mendampingi anak. Di sini aja sampai sini aja, Bu, ya.